Gini aja bang, kalau emang ini Allah ridho mengizinkan memang abang bikinin bayi madu ini, tapi jika Allah nggak ridho karena niat abang itu nggak baik, ini nggak akan keangkat sama abang. Silakan abang, ini abang bisa angkat. Ini saya kasih ke abang secara gratis. Kalau memang Mas Re ingin mencoba kekuatan abah, silakan. Enggak, saya mau coba dia barokah itu saya ini ridho. Iya. Loh, baca-bacaan lagi ya kalau terus. Saya kan ada baca-bacaan. Sekarang Mas Re tahan ini. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan, nikmat umur, yang mana dengan nikmat tersebut selalu saya menyampaikan karena guru saya pernah berdauh, perbanyaklah kita menyampaikan hal-hal yang kebaikan. Jadi sini saya ingin menyampaikan apa yang dulu guru saya sampaikan kepada saya, sahabat. Jadi Allah berfirman, Allah pernah berkata dalam firman-Nya, perbanyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun jika kita tidak pernah mensyukuri, kita tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat bingkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insya Allah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, menjauhi apa yang nggak pernah Rasulullah kerjakan, ikut berjuang, ikut meneruskan perjuangan baginda Rasulullah dalam berdakwah. Insya Allah nantinya kelak kita semua mendapatkan syafaat. Karena perjuangan kita kali ini, sahabat, itu lebih mudah dari zaman Rasulullah. Karena dulu di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat, kita itu menyampaikan sebuah kebaikan, menyampaikan, mensyiarkan agama Allah, itu bertaruh nyawa, sahabat, sampai berperang, gitu. Dan di zaman yang sekarang tidak ada lagi seperti itu, sahabat. Jadi yang kita berdakwah itu lebih mudah, sahabat. Nah, masa dengan masa yang lebih mudah seperti sekarang, di zaman yang lebih mudah seperti sekarang, itu kita manfaatkan, sahabat, untuk berdakwah. Apalagi sekarang ini kan zamannya itu udah zaman canggih, sahabat. Ada sosial media, ada Facebook. Jadi kita tuh berdakwah, nggak mesti kita tuh ceramah di masjid gitu. Itu nggak mesti juga, sahabat. Ya langkah baik misalkan kita punya kemampuan berdakwah, mensyiarkan agama langsung di podium, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berdakwah di masjid, di musola, di depan podium, itu dengan misalnya ada Facebook nih kan, ada postingan nih misalkan tentang mengingatkan sholatlah sebelum disolatkan, kan dakwah nih kata-kata seperti ini, sholatlah sebelum disolatkan, itu kita share postingan itu. Ini sama dengan kita mensyiarkan, karena apa yang kita sebarkan, yang kita share itu adalah kebaikan. Insya Allah ketika kita niat kita ikhlas mengharapkan berkah barokah dari Allah Ta'ala, insya Allah, sahabat, Allah akan memberikan barokah bagi kita semua, sahabat. Kameramen sendiri, kameramen ya, kameramen akan dikit, nah gitu. Jadi sahabat-sahabat ya, kita tuh intinya segala sesuatu kita harus ikhlas, kita mengharapkan barokah dari Allah Ta'ala. Insya Allah berkah yang kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, insya Allah barokah yang kita dapatkan, sahabat. Jadi sahabat-sahabat, sebelum kita sholawatan dulu, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrul tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrul tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana
يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. Sahabat kita lanjut istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa waghfiqna amalan makbulan wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Baik sahabat, ini kenapa alasannya saya bawa madu ini? Karena saya takut kayak gini sahabat, si Abah Husin itu sama si Rizky itu entah kenapa mereka tuh berjuang gimana ya, berani ngasih harga mahal dengan madu. Padahal madu ini sama sahabat, ya samanya bedanya ini memang saya murni, ini saya asmain sholawatul burda sama didoakan sama anak yatim piatu. Karena yang pertama sahabat, barokahnya ya, khasiatnya ya jelas pertama sholawatul burda ini luar biasa, masya Allah, nasabnya jelas ya, jadi manfaatnya untuk kesehatan luar biasa. Lalu yang kedua, karena kan saya itu kalau misalkan menyantuni anak yatim, ini memang saya bawa madu ini supaya didoakan. Jadi siapa pun minum madu ini, apapun hajatnya, insya Allah pasti akan Allah kabulkan. Jadi daripada ini, karena gini sahabat, tujuan saya menjual madu ini bukan saya mencari kekayaan sahabat. Kalau misalkan saya nyari kekayaan ya logika nih, mereka nawari harga dengan belasan juta, ya kan, dengan jumlah yang mahal tuh sahabat, pasti saya berikan. Ini gitu, ini satu botol harga 15 juta, tapi saya tidak mau. Karena apa? Saya menjual ini tidak mencari kekayaan. Saya menjual madu ini mencari barokah, mencari berkah dengan saya menolong sesama. Dan apalagi produk madu ini nggak banyak sahabat, stoknya sedikit. Nah, stok madu ini cuma sedikit, makanya saya khususkan untuk para sahabat-sahabat, para netizen yang ingin membeli, yang memang itu butuh, memang benar-benar butuh sama madu ini. Jadi madu ruqyah burdah ini dari saya ini harganya cuma Rp350.000 sahabat. Tapi bukan ukuran besar ini sahabat ya. Ya, ini memang ini belum dikemasi lagi. Jadi nanti itu ukurannya 200 mili, nggak segini, nggak sana 200 mili. Itu memang sengaja saya jual dengan ukuran kecil Rp350.000 sahabat. Ya kenapa Mas Ri? Kenapa nggak dijual 200.000 aja? Karena keuntungan itu tadi, yaitu kita berbagi sahabat. Nah, jadi dengan saya ngasih ke orang-orang yang ngasihin ini gitu kan, lalu saya kasih santunan ke anak yatim gitu. Jadi berkahnya bukan saya yang ngerasain, sahabat juga ngerasain barokahnya gitu. Buruan di order. Kalau misalkan kalian ingin membeli produk madu ruqyah burdah nih, hubungi nomor di bawah ini sahabat ya. Ya, kalau untuk sahabat yang beli nggak apa-apa, saya kasih 350.000, buruan kalian beli, hubungi di nomor 081397723334. Saya ulangi, di nomor 081397723334, atau nomor yang di bawah ini sahabat. Buruan di order, insya Allah ini apapun hajat niatnya, insya Allah Allah kabulkan. Walaupun kalau misalnya diri kita ada sihir, ada santet, ada telur, insya Allah dengan media madu ruqyah burda ini, insya Allah Allah angkat penyakitnya itu. Kalau memang di dalam diri kita ada sosok, ada jin, diri kita tuh ada iblis, di diri kita tuh ada santet, telur, itu insya Allah pakai media madu ini sahabat. Apalagi kalau misalkan kita yang malas ibadah, malas sholat, itu insya Allah diruqyah dengan madu ini. Karena sudah disolawatin
sholatul burdah dan juga didoakan sama anaknya 3 tuh sahabat. Ya sahabat, kita langsung aja ke tempatnya. Saya berusia ini memang sengaja madu ini saya bawa terus supaya tidak jatuh di tangan yang salah, karena cuma Pak RT sama admin saya. Jadi kalau kalian mau pesan sahabat, hubungi aja admin saya, nomornya di bawah ini di 0813 9772 3334. Langsung aja di admin, insya Allah nanti akan ditanggapi sama admin saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Mas Rey? Bismillah. Gimana keadaan Mas Rey? Sehat Mas Rey? Alhamdulillah atas izin Allah, dengan barokah dari Allah, karena itu bagi saya di sini berdakwah, banyak juga yang mendoakan saya, para sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah Allah masih berikan syarat lagi, saya minum ikan madu dari saya, makanya sehat terus. Apa gitu lah. Nah ini Mas Rey, adapun niat saya manggil Mas Rey kemari itu tadi Mas Rey. Mas seperti yang saya ungkapkan kemarin, ya masalah madu ini Mas Rey. Gimana Mas Rey, madu ini apakah Mas Rey itu sudah bersedia madu ini saya maharin? Apakah Mas Rey sudah berpikir lagi dengan tawar-tawaran saya itu? Apa gimana Mas Rey dengan madunya ini? Ini Bang, ini maaf ya, saya jadinya penasaran sama Abah nih gitu kan. Kenapa Abah itu berani menawarkan gitu dengan harga yang tinggi? Karena di sini saya menjual madu ini, saya tidak mencari kekayaan. Saya nggak mencari kekayaan dari madu ini. Saya menjual madu ini dengan saya sholawat burdah, mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Saya itu cuma mengharapkan barokah, berkah dari Allah Ta'ala. Dengan saya membantu orang, pasti berkahnya itu sampai ke saya. Jadi saya nggak akan tergiur sama harta uang yang Abah berikan itu. Alasannya kenapa juga Abah itu kayak gimana ya, berani ngasih harga tinggi gitu hanya untuk madu ini, padahal kan masih banyak tempat lain madu-madu gitu. Ya ini terus terang Mas Rey, karena di tempat kami itu banyak sih madunya itu banyak di sana kan, apalagi di tempat kami hutannya itu masih terjaga Mas Rey. Cuman madu yang seperti ini kami itu belum pernah menjumpai, makanya saya berani membayar ini dengan harga tinggi Mas Rey, begitu Mas Rey. Tadi. Gimana nih sahabat? Di sini Abah Husin itu mengharapkan kayaknya ngarep banget tuh madu ini supaya dibeli sama Abah Husin. Menurut sahabat gimana? Ini saya kasihkan nggak madu ini sahabat? Madu ini saya kasihkan nggak ke Abah Husin ini? Karena saya yakin sahabat pasti banyak yang butuh. Gimana sahabat, komentar sahabat? Ini saya kasihkan ke Abah Husin apa enggak nih? Karena saya nggak bisa ini sembarang ngasih Bah. Karena saya harus ke netizen lagi. Dan pastinya netizen saya itu banyak yang nggak setuju. Ya ini saya gimana ya Mas Rey? Mas Rey itu kan mau menjual ini gitu kan, menjual ini kepada yang membutuhkan. Saya ini membutuhkan madu ini Mas Rey. Ya saya jamin saya tidak akan mempergunakan madu ini untuk jalan yang salah gitu Mas Rey. Apa salahnya saya membeli madu ini? Kesalahan saya itu di mana? Kenapa Mas Rey itu tidak mau menyerahkan madu ini kepada saya? Itu yang saya ingin pertanyakan kepada Mas Rey. Karena gini loh Bang, saya bisa saja jual, tapi kan di sini kan saya nggak mengharapkan kekayaan. Karena masih banyak netizen luar sana yang butuh madu ini, masih banyak yang butuh madu ini Bang. Jadi kalau misalkan saya jual kasih ke Abah madu ini, pasti banyak netizen saya tuh yang kecewa sama saya. Banyak netizen saya tuh yang marah sama saya. Karena masih banyak mereka yang butuh madu ini Bang. Lebih baik saya memilih netizen saya, saudara saya yang di luar sana yang membeli 350.000 ya sahabat ya, daripada dikasihkan ke Abah. Kok harga itu jutaan. Berarti Mas Rey ini tumbang pilih itu Mas Rey. Berarti Mas Rey ini kalau saya pribadi saya menganggap Mas Rey ini menolong orang itu tidak dengan ikhlas, berarti menolong orang itu dipilih-pilih.
apakah sesuai dengan ajaran Islam seperti itu, Mas Rey? Mas Rey ini menolong orang. Sebagai umpama ini, Mas Rey, di depan Mas Rey ada orang yang membutuhkan pertolongan Mas Rey. Dia ini bukan muslim. Kita katakanlah dia ini bukan muslim, dia ini butuh pertolongan Mas Rey. Tapi di luar sana mereka ini muslim, tapi jauh Mas Rey, jauh dari jangkauan Mas Rey. Sedangkan yang di depan Mas Rey ini sangat membutuhkan pertolongan Mas Rey. Apakah Mas Rey itu mau menolong yang jauh dulu, apakah yang dekat dulu? Ini, Mas Rey? Pertanyaan saya, Mas Rey. Di sini kan saya nggak memilih, bahkan mau non muslim pun silakan mau beli ini. Tapi kan saya tahu kalau netizen saya di luar sana, kalau memang mereka ini beli itu karena butuh kali sama dunia, mungkin bisa untuk kesehatan mereka kan. Karena di sini saya tahu tujuan Abah itu seperti apa, Bah. Secara logika Abah berani ngasih harga jual itu lebih tinggi. Terus secara logika bahkan gitu. Karena udah gitu yang utama, saya madu ini stoknya nggak banyak. Daripada nanti saya kasih ke Abah semua, lalu kalau misalnya ada netizen saya, saudara saya yang di luar sana lagi butuh madu ini, kan mereka kehabisan gara-gara Abah. Makanya saya lebih mengutamakan mereka daripada Abah Husin. Masih banyak yang mau beli. Berarti Mas Rey ini memang tumbang pilih lah, berarti kalau untuk menolong orang kalau dengan seperti itu. Nah, itu tadi. Makanya Mas Rey menolong orang itu jangan tumbang pilih, Mas Rey. Mas Rey itu seharusnya ya realitas sajalah. Nah, Mas Rey utamakan dulu yang deket, Mas Rey tolong yang memang perlu. Saya kan perlu ini madu, Mas Rey. Saya perlu untuk pengobatan saya. Niat saya kan bagus untuk mengobati orang. Alangkah tidak logisnya Mas Rey ini tidak memberikan satu pun kepada saya. Sedangkan saya ini paham kemungkinan lebih dari satu yang Mas Rey punya madu ini. Jadi kalau alangkah baiknya kalau saya itu diberikan satu dan saya maharin, Mas Rey. Saya tidak meminta ini dengan cuma-cuma, Mas Rey. Saya bayar. Karena gini, Bang, madu ini stoknya tinggal sedikit. Saya lebih mengutamakan saudara-saudara saya yang beli. Saya nggak mau melihat nilai, saya nggak mau melihat uangnya. Kalau misalnya ditanya, saya milih madu nih dibeli sama dengan harga yang tinggi, atau dibeli sama saudara saya di luar sana dengan harga 350.000, saya lebih milih saudara saya yang beli di luar sana. Karena mereka ini membeli itu karena mengharapkan barokah dari Allah Ta'ala. Jadi dengan mereka minum, mereka mendapat kesembuhan karena Allah Ta'ala. Saya juga mendapatkan berkah barokah dari Allah Ta'ala. Itunya. Saya hidup ini cuma nyari berkah. Hidup ini sementara. Mau uang sebanyak mau segenung pun nggak akan dibawa mati semua itu, Bah. Iya, berarti Mas Rey ini menganggap saya ingin menyalahgunakan madu ini. Itu berarti anggapan Mas Rey seperti itu. Mas Rey sudah salah. Mas Rey tidak bisa mendikte orang seperti itu. Berarti sama saja Mas Rey ini mendahului Tuhan. Mas Rey ini seakan-akan tidak memberikan madu ini kepada saya. Berarti Mas Rey ini menganggap saya akan memperlakukan madu ini dengan cara yang tidak baik. Gini aja, Bah. Saya kan ke netizen. Netizen gimana netizen? Silakan komentar netizen. Setuju enggak kalau misalnya madu ini saya kasihkan ke Abah? Nah, kan banyak yang enggak setuju. Sahabat netizen, silakan. Sahabat lebih milih madu ini saya kasihkan ke Abah atau untuk sahabat-sahabat di luar sana yang membutuhkan? Komentar sahabat. Saya yakin banyak sahabat-sahabat luar sana itu yang butuh ini, Bah. Karena saya stok madu ini tidak banyak. Sekarang gini lah, Abah jamin sekarang, Abah jamin tidak akan ada yang mau nih netizen beli madu ini. Abah jamin tidak akan ada yang mau. Abah berani berjamin di sini. Kita taruhan di sini. Abah jamin tidak ada netizen yang mau beli madu ini. Mau tahu Abah siapa netizen yang mau beli madu ini? Mau tahu Abah siapa orangnya nanti? Kita buktikan aja, Bah. Netizen saya ini apa aja sama netizen saya. Sahabat, beliau ini menyepelekan sahabat-sahabat semua, sahabat. Mau dianggap maksudnya sahabat ini maksudnya orang tidak mampu semuanya. Buktikan, sahabat. Ya, Abah jangan main-main, Bah. Masih banyak mereka yang butuh dengan madu ini. Seakan-akan Abah ini semacam menghalalkan segala cara demi mendapatkan madu ini. Padahal kalau misalkan ini namanya kan madu ini sudah diasmain, Bah. Madu ini atas izin Allah. Kalau misalkan Allah tidak ridho, tidak ada, ini nggak akan bisa terangkat madu ini, Bah. Kalau Allah tidak ridho, siapapun yang angkat madu ini tidak akan keangkat. Kalau Allah ridho,
Kalau Allah ridho ini keangkat, tapi Allah tidak ridho nggak akan keangkat nih bah. Iya, makanya ini netizen ya. Abah mau lihat nih siapa nih yang mau beli madu nih. Abah mau tahu nih siapa netizen mana yang mau beli nih madu nih. Mau tahu Abah? Abah bertaruh di sini. Tidak ada netizen yang mau beli ini. Kita lihat. Abah mau lihat yang mana netizennya nanti yang mau beli madu ini. Kita lihat. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Tidak akan laku nih madu. Tidak akan ada siapa netizennya yang mau beli. Coba. Mau tahu Abah? Kalau memang madu ini berkhasiat katanya tadi, coba nanti netizen yang mana yang mau beli madu ini. Mau tahu Abah netizen yang mana? Sama-sama kita lihat nanti Mas Re. Nggak akan ada nih yang mau beli nih madu nih Mas Re. Bah. Kita lihat nanti sama-sama. Gini bah, ya masih banyak yang butuh bah. Masalah masih banyak yang butuh madu ini. Stok saya tuh tidak banyak. Bukan saya tuh gimana ya? Karena saya takut madu ini jatuh ke tangan yang orang yang salah gitu loh bah. Gimana bah coba? Hah? Ya gini aja Mas Re, kita lihat saja, kita lihat nanti, kita lihat besok itu ada ndak nih yang beli madu ini. Abah jamin ndak ada yang mau. Admin, bacakan nomor HP admin. Oh ya. 0813. Bacakan nomor HP yang admin. 0813 9772 3334. Ulangi lagi. 0813 9772 3334. Sekali lagi. 0813 9772 3334. Nah, udah saya sebar nomor saya. Mereka bisa menghubungi saya walaupun juga mereka bisa menghubungi admin. Mau beli ini, bah. Gini aja, bah. Kalau emang ini Allah ridho mengizinkan, emang abang bikin niat baik, abah dengan mudah mengangkat madu ini. Tapi jika Allah tidak ridho, karena niat abah itu tidak baik, ini tidak akan keangkat sama abah. Silakan abah angkat. Ini abah bisa angkat. Ini saya kasih ke abah secara gratis, bang. Jadi kalau memang seperti ini yang mau diangkat, Mas Re ini sepertinya ingin menguji kemampuan abah. Silakan ini kan ya. Saya gini nih ya. Kayak jari lagi nih. Nih, jadi ya, silakan. Ya. Kalau memang Mas Re ingin mencoba kekuatan Abah, silakan. Enggak, saya mau coba niat barokah. Saya niat ridho sama Allah. Biar Abah angkat. Angkat. Loh, baca-bacaan lagi, angkat terus. Saya nggak kayak baca-bacaan. Berarti ini sudah ada sihir di sini Mas Re. Mas Re jangan mau coba-coba mempermainkan Abah Husin. Abah tahu, tidak mungkin seringan ini kalau tidak ada sihir di sini. Nah, ada sihir gimana, Bah? Ini saya dengan mudah. Karena Allah tuh tidak ridho. Allah tuh tahu nih Abah tuh tidak baik, Bah. Allah tidak ridho. Kalau Allah ridho, ini dengan mudah diangkat nih. Silakan aja angkat lagi coba. Tidak ada sihir saya gini-giniin. Ini Allah tidak ridho. Ya udah, gini aja Mas Re, saya jamin. Mas Re kan sudah memperlakukan saya seperti ini, saya juga akan menggunakan kekuatan saya. Saya jamin ini tidak akan laku Mas Re. Netizen tidak akan berani beli ini. Yaudah, saya akan buat netizen ini ragu untuk membeli ini. Netizen, yuk. Nggak ada. Ini, lawan omongannya Bosin. Saya yakin netizen nggak akan terasut ngomong Bosin. Nggak ada netizen yang berani nih beli madu nih, nggak ada yang berani. Hati-hati ini madu, nggak ada. Mana ada? Kita lihat, Abah Husin mau lihat nih siapa yang berani beli madu ini. Siapa yang berani beli madu ini? Abah Husin mau lihat orangnya. Abah jamin nggak ada yang mau nih Mas Re beli madu ini. Ya coba abang angkat. Kalau itu dari doa abang bisa ngangkat nih Baten. Karena sudah di asma'i sholatul burdah, didoakan sama anak yatim. Abah buktikan, abah angkat tuh, ada sakti. Baik, Abah tidak akan buktikan dengan mengangkat ini, tapi Abah akan buktikan tidak akan ada yang mau beli ini madu. Coba angkat lagi, kata sakti yo. Tidak akan, Abah tidak akan. Karena apa? Di sini sudah Mas Re letakkan sihirnya. Nggak ada sihir. Mas Re ingin menguji kekuatan saya di sini. Nih, mau nih sihir nih, saya minum nih, sahabat. Kalau memang sihir nih, Bang. Ya, nih. Nggak ada sihir.
Ya ini kan Mas Ri sendiri yang meminum karena Mas Ri sendiri yang membuatnya. Itu tadi, hati-hati netizen, hati-hati saudaraku dengan penipuan-penipuan seperti ini. Ya udah bos disangka coba. Jangan mau tertipu, jangan. Saya mau lihat nih netizen mana yang berani beli madu ini. Abang bilang katanya netizen jangan beli, tapi abang mau beli ini dengan harga jutaan. Logika nggak? Hah? Berarti abang kan supaya ini nggak ada yang beli, jadi nanti saya akan jual ke abang. Saya nggak akan jual ke abang, karena masih banyak netizen saya, saudara saya yang butuh di luar sana. Karena saya stok madu ini nggak banyak, Bang. Saya nggak nyari kaya di sini, saya mencari barokah dari Allah aja, itu aja. Saya nggak nyari, saya ini nggak pernah nyari kekayaan saya di sini, Bang. Kalau misalkan saya mau, Bang, ya, ini saya kasih jual nih, kalau saya nyari harta. Tapi saya nggak nyari harta. Bosan 350.000 tapi berkah, dapatkan pahalanya dari Allah. Bang jual ke abah, gimana, Bang? Apa coba salahnya itu Mas Ri itu menjual ke abah? Salahnya itu apa? Jadi Mas Ri ini seakan-akan saya lihat di sini Mas Ri ini sudah terlalu lah. Jadi gini saja Mas Ri, saya juga tidak mau banyak lagi bicara sama Mas Ri. Oke lah, karena kemarin itu saya tawar 20, sekarang saya tawar 30 juta nih saya maharin. Gimana Mas Ri? Gimana Mas Ri? Nah, gimana sahabat nih? Tadi katanya nyuruh sahabat nggak usah mau beli karena madunya ini nggak bagus. Ditawar 30 juta. Gimana sahabat? Ini masuk di logika nggak kira-kira? Ini saya kasihkan nggak sahabat? Nah, ini saya naik ke netizen nih. Ini saya kasihkan nggak nih dengan harga 30 juta? Nah sahabat, komentar sahabat. Ini saya kasihkan nggak? Sahabat ridho nggak misalnya ini saya kasihkan ke Abah Husin? Ridho nggak sahabat? Saya kasihkan ini ke Abah Husin. Ridho nggak? Ridho nggak? Komen sahabat. Yo sahabat, buruan beli. Saya yakin banyak sahabat-sahabat yang butuh. Saya yakin. Saya lebih menerima uang 350.000 rupiah. Yang penting dapat berkah, dapat barokah gitu. Daripada saya kasih ke Abah dengan harga 30 juta. Karena tujuan Abah tidak baik. Secara logika tidak baik tujuan Abah. Allah aja tidak ridho, Abang kali tidak bisa. Bukan perkara itunya Mas Ri. Saya mempergunakan madu ini bukan untuk meracuni orang. Kan sudah saya katakan, saya menginginkan madu ini untuk pengobatan saya, untuk para pasien-pasien saya. Kan tidak ada salahnya. Mas Ri kan juga menolong saya gitu Mas Ri. Jadi tidak ada salahnya kalau madu ini saya beli Mas Ri. Saya lihat sekarang ini Mas Ri sudah semakin sombong kelihatannya. Mas Ri ini sudah merasa Mas Ri ini udah tinggi ilmu Mas Ri. Sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau ilmu Mas Ri ini sama saya. Saya tidak pernah bilang saya ini orang yang berilmu, saya ini orang sakti. Saya tidak pernah bilang seperti itu, Bang. Memang Mas Ri tidak pernah mengatakan Mas Ri itu berilmu. Cuman dengan perkataan Mas Ri, perilaku Mas Ri ini seakan-akan Mas Ri ini merasa orang paling suci. Paling sakti, paling hebat. Saya tidak pernah bilang saya ini paling sakti. Saya tidak pernah bilang saya ini yang paling hebat. Karena kesaktian itu hanya milik Allah, kehebatan itu cuma punya Allah, kelebihan itu cuma punya Allah. Saya ini hanya wayang, Bang. Saya di sini cuma mengajarkan supaya saudara-saudara saya itu lebih dekat dengan Allah, lebih cinta dengan Rasulullah, supaya mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu ya, Bang. Iya, saya memang ajaran Mas Ri itu ajaran agama. Cuman saya lihat-lihat perilaku Mas Ri selama ini, kebelakangan ini sudah kelihatannya seperti merasa diri Mas Ri itu paling hebat. Angkuh sudah saya lihat ini. Seakan-akan Mas Ri ini merendahkan saya. Kalau memang Mas Ri ingin menguji kemampuan saya, silakan. Saya akan layani Mas Ri. Saya enggak pernah namanya itu di sini sombong. Saya tidak pernah di situ nyari musuh. Saya tidak pernah bilang saya ini sakti. Di sini kan cuma perkara saya tidak mau ngasih madu ini ke Abang. Ini pun karena permintaan netizen. Yang paling utama, saya tidak akan ngasih karena ini madu ini cuma sedikit Bang stoknya. Jadi saya lebih mengutamakan netizen saya, saudara saya yang butuhin daripada saya kasihkan ke Abang itu. Ya udahlah Mas Ri, gini aja. Kalau memang Mas Ri memang sudah merasa hebat, saya layani Mas Ri. Sekarang Mas Ri tahan ini. Kemarin saya memang bisa kalah Mas Ri, tapi hari ini enggak.
yang karomah waliullah Kutub Rabbani Syekh Abdul Al-Jailani, karomah Khalifatullah Umar ibn Khattab, karomah Khalifatullah Ali ibn Abi Thalib, karomah Khalifatullah Utsman bin Affan, karomah Khalifatullah Abu Bakar Siddiq. Bismillah. Bismillah. La ilaha illallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul. Allahu akbar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Dengan barokah karomah dengan Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Ya guys, sahabat. Amin. Kita tinggal aja. Saya cabut semuanya. Ya, mudah-mudahan. Intinya mau beliau itu mau membeli ini dengan harga saya nggak akan menjual. Monggo sahabat, silakan diorder di nomor di bawah ini atau nomor 0813 97723334. Saya Al-Fakir Masri. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa salawati tinggalkan maksiatnya jadi salat tersedekah. Salam sayang.